Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah di pagi yang berkah ini, di mushola yang kita cintai ini, sama-sama sudah kita laksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah sholat subuh yang alhamdulillah kita tunaikan secara berjamaah. Yang ini adalah sebuah nikmat yang tidak diberikan kepada setiap orang. Allah bangunkan kita di waktunya, bahkan sebelum waktu ada yang sudah bangun melaksanakan sholat sunnah. Tentu nikmat tersebut harus kita syukuri dengan baik dan mudah-mudahan dapat kita jaga hingga akhir hayat kita semua. Amin. Karena sebagaimana perkataan para ulama, seorang itu akan diwafatkan sesuai kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaannya baik, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Sudah banyak lah ya kita saksikan, langsung maupun tidak. Seorang yang hidupnya baik, terbiasa berbuat baik, Allah wafatkan juga dalam kondisi yang baik-baik. Tapi kalau kesehariannya tidak baik, atau dalam kondisi yang lalai, begitu pula saat wafat Allah matikan ia dalam kondisi ia lalai tersebut. Macam-macam, Mbak. Lagi nyanyi ya, lagi joget. Kan nggak tahu nih. Nggak ada indikasi, nggak ada konfirmasi sebelumnya. Kamu jam sekian, nggak ada kan konfirmasi di email misalnya, nggak ada. Di WA dulu. Tapi terjadi begitu saja tanpa ada penyakit sebelumnya. Yang ada penyakit malah sembuh, ya kan? Malah sembuh. Yang nggak ada penyakit, joget-joget, musikan, atau mati. Bisa jadi itu adalah kebiasaan almarhum atau almarhumah semasa hidupnya. Tentu kita ingin wafatnya kita sambil ngaji, ya kan? Sambil sedekah, sambil duduk baca buku, meninggal. Ini indah banget ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ya di awal ini mari sama-sama kita refleksi kembali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan mudah-mudahan dapat kita jaga hingga akhir hayat kita. Amin. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca setiap harinya minimal dalam salat kita menjadi sabab wasilah, menjadi sarana kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah melakukan Allah, insya Allah di pagi hari ini sama-sama kita akan melanjutkan pengajian kita yang sebelumnya pernah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu adalah kajian tafsir ya dalam surah Al-Baqarah. Seingat saya di pertemuan kemarin kita sudah selesai membahas ayat ke-6 dan ayat ke-7. Begitu ya. Ada buktinya di YouTube itu, Pak. Nah, aman. Karena live ya. Ahlan
sahlan insyaallah. Assalamualaikum. Silakan, silakan. Baik, sambil saya buka. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Alhamdulillah. Silakan, Mbak. Baik, kita lanjutkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah di pagi hari ini kita akan lanjut mengkaji dan mentadabburi suratul Baqarah ayat 8 dan seterusnya. Jadi kalau kita mengkaji awal-awal surat Al-Baqarah itu, maka kita akan mengkaji 3 jenis manusia. Pertama adalah orang yang beriman. Dari ayat 1 sampai ayat 5 itu. Ciri orang beriman, ciri orang bertakwa, siapa saja yang beriman kepada ghaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, percaya yakin iman dengan Al-Quran, kitab sebelum Al-Quran, dan yakin dengan akhirat dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke ayat 6 dan ke-7. Maka 2 ayat itu berbicara tentang orang kafir. Siapa orang kafir? Adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kita nyebut kafir bukan benci, Pak, karena istilahnya begitu. Nah, ini hati-hati ya. Karena sekarang sudah ada pergeseran tidak hanya makna tapi apa? Persepsi. Jadi maknanya sama aja. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Persepsi orang yang berubah. Wallahu a'lam sebabnya. Saat kita menyebut istilah kafir itu bukan benci, tapi istilah dalam Islam ya kafir. Sebagaimana setiap agama juga punya istilah bagi penganut di luar agama tersebut. Oke lah, tapi untuk menjaga kerukunan dalam sehari-hari kita ganti non-muslim. Biar lebih halus ya kan? Walaupun secara makna sama-sama saja. Kembali ke tafsir, apa itu kafir? Ya kafir itu seorang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nanti persepsi orang kafir itu apa? Adalah orang yang paling kita benci. Nah, itu persepsi berbeda. Sehingga kita harus kembalikan makna tersebut kepada kitab apa yang sudah diartikan oleh para ulama. Kemudian di ayat 8 tadi 67 berbicara tentang orang kafir. Ayat 8 dan seterusnya kita akan mengulas tentang orang-orang munafik dan ini ayatnya lebih banyak. Kenapa Allah bahas ini lebih banyak? Karena berbahayanya mereka terhadap perkembangan dakwah Islam. Nah, nanti kita akan saksikan bagaimana berbahayanya orang-orang munafik terhadap Islam itu, terhadap umat Islam. Bagaimana pengaruh mereka kepada perkembangan Islam baik zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, bahkan sampai kita sekarang. Bagaimana bahayanya mereka? Kita mulai dari ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia, kata Allah, ada yang mengatakan amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, kenyataannya mereka tidak beriman. Nah, ayat ini menjelaskan, kita referensinya dari kitab tafsir Hidayatul Quran, tafsiril Quran bil Quran, karya Kiai Haji Afifuddin Dimyati, seorang ahli tafsir dari Jombang, sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat. Ya. Ini bahasa Arab semua Pak, ada 4 jilid.
Ulama Nusantara luar biasa. Jadi ayat ini mengkisahkan ya, di antara sebagian manusia ada golongan munafikun, golongan orang-orang munafik. Apa itu munafik? Munafik itu berasal dari kata nifaq. Nifaq itu dari kata nafak. Nafakun itu dalam bahasa Arab. Nafakun. Nafakun itu artinya adalah terowongan ataupun lubang. Kenapa orang munafik atau kenapa kata munafik diambil dari kata nafak? Kira-kira kenapa? Apa hubungannya dong? Terowongan sama orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang bermuka dua. Orang-orang yang apa yang di lisannya berbeda dengan hatinya. Seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu di dalam terowongan yang dalam. Karena itulah dia disebut sebagai munafik. Munafik. Dalam hadis, sebelum kita bahas ayatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki salatun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk introspeksi. Ya, kita tidak menghakimi orang, tapi introspeksi masing-masing kita. Jangan, oh berarti teman aneh munafik nih. Nah, kita sendiri. Ayatul munafiki salatun. Ciri orang munafik itu kata Nabi ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara bohong. Bicara bohong. Dan mudah sekali untuk berbohong. Sekali berbohong, terus berbohong untuk menutupi kebohongannya. Dan kata para al-hikmah, ra'sud dzunubi al-kadzibu. Jadi kepalanya dosa itu diantaranya adalah bohong. Seorang bohong itu pasti bohong lagi, Pak. Karena dia malu kalau ketahuan. Dia selalu mencari kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongannya dan seterusnya. Ya. Satu itu. Idza haddatsa kadzaba. Ciri kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau ia berjanji tidak menepati janjinya. Nah, ini hati-hati. Kita lihat diri kita, pernah nggak kita janji? Menjanjikan sesuatu tapi tidak kita tepati. Hati-hati. Jangan gampang berjanji, Pak. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu katakan saya pasti akan melakukan itu besok. Ini untuk diri kita dulu nih, bukan untuk orang lain. Saya pasti akan melakukan sesuatu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kehendak Allah. Jadi katakanlah insya Allah. Insya Allah. Itu untuk diri kita tuh. Insya Allah saya akan ini, saya akan ini. Bagaimana untuk orang lain? Jadi jangan gampang berjanji. Kecuali kita semua yakin bahwa janji itu bisa kita tunaikan dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa idza tumina khona. Diberi amanah, dia khianat. Bahaya. Amanah itu berat. Ya. Amanah itu berat. Tapi dengan gampangnya ia menerima. Ya mungkin banyak kepentingan ya. Harta, jabatan, sosial dan seterusnya. Tapi dia tidak bisa amanah. Tidak bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik, khona, dan dia mengkhianati. Jadi ada orang dikasih amanah itu, Pak. Ada yang dia nggak bisa menjalaninya. Karena memang dia bukan ahlinya. Misalnya dalam masjid, konteksnya masjid ya kan. Pemilihan ketua DKM. Sebagian masjid itu sesuatu yang sakral ya kan. Jadi diperjuangkan mati-matian. Wallahu alam ya. Karena golongannya ini dan itu memperjuangkanlah supaya DKM-nya dari golongannya. Gitu kan. Oke, singkat cerita maju, naiklah dia, terpilih dan seterusnya. Tapi ternyata orang ini tidak punya kafaah, nggak punya kemampuan sebagai pemimpin.
sehingga dia menjalankannya itu tidak maksimal, atau dia tidak menjalaninya sama sekali, atau dia menyalahgunakan kekuasaannya dan seterusnya. Itulah dalam kategori khona, dikasih amanah berkhianat. Hati-hati, Pak. Kalau kita diminta ya untuk menjalankan sebuah amanah, pastikan diri kita tuh mampu. Kalau sudah mampu, maka terima amanah itu. Gitu. Tapi kalau kita tidak mampu, karena kemampuan kita, ya seperti ini, kemampuan kita terbatas. Maka jangan coba-coba untuk menerima amanah tersebut. Saya ulangi lagi ya. Kalau kita mampu, maka terima. Supaya amanahnya tidak dipegang oleh orang yang tidak amanah gitu. Ya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam meminta jabatan. Boleh nggak minta jabatan, Pak? Boleh. Kalau mampu. Apa Nabi Yusuf? Nabi bilang, qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Wahai raja Fir'aunnya saat itu ya, Fir'aunnya baik saat itu. Ini belum Fir'aun Musa ini. Ini Fir'aun yang lain. Kan Fir'aun itu gelar. Wahai raja, wahai Fir'aun, jadikanlah aku bendaharawan negara. Inni hafizun alim. Aku adalah orang yang amanah, yang menjaga. Hafiz itu menjaga. Alim adalah orang yang berilmu. Nah, boleh Pak. Kalau kita memang mampu dan dikhawatirkan amanah ini jatuh ke tangan yang salah, maka segera kita pegang. Tapi kalau kita tidak mampu, kita nekat, modal bismillah, ya Allah bismillah, maka hati-hati Pak. Hati-hati, kita masuk ke golongan yang ketiga daripada ciri orang munafik, yaitu khona. Ketiga ciri ini adalah ciri orang munafik. Kita pegang dulu nih. Orang munafik atau kemunafikan itu dibagi menjadi dua. Ada munafik secara akidah. Di luar Islam, di dalam kafir. Itu munafik secara akidah. Dan itu banyak dari zaman Nabi. Entah zaman sekarang ada atau tidak. Banyak. Tapi urusan hati lagi-lagi ya. Kalau zaman Nabi, Pak, Nabi itu tahu siapa yang munafik. Karena wahyu. Tahu Nabi itu. Jadi kaum muslimin itu belum ada orang munafik di Mekah, itu belum ada. Karena memang masih fase-fasenya berjuang luar biasa. Kalau kita baca sirah ya, mungkin sama Ustadz Umar pernah diulas sebelumnya kan, di Mekah perjuangan di boykot 3 tahun, kefakiran, kemiskinan, itu nggak ada orang munafik. Orang-orang murni Islam semuanya berjuang memang. Karena saat itu kondisi umat Islam sedang terpuruk ya. Sedang masa dakwah awal-awal, dakwah sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Hijrah ke Madinah mulai di situ. Mulai bermunculan orang-orang yang mengaku di depan Nabi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kami beriman kepadamu. Tapi ternyata di belakang saat kembali ke golongan mereka, nah, kembalilah mereka merencanakan makar, sesuatu yang jahat terhadap umat Islam. Nah, itu nifak akidah, kemunafikan secara akidah. Ya. Kemunafikan secara akidah artinya di luar Islam, di dalam kafir. Dalam surah An-Nisa dijelaskan innal munafikin fid darukil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik secara akidah ini tempatnya di kerak neraka. Di neraka yang paling bawah. Itu orang munafik secara akidah. Ya, secara akidah. Adapun yang kedua, ini munafik secara amaliyah. Secara amaliyah itu secara amal. Apa? 3 tanda tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau bicara bohong, kalau berjanji tidak ditepati, kalau dikasih amanah berkhianat. Nah, ini masuk golongan yang kedua. Adalah kemunafikan bukan secara akidah, tapi secara amal. Berbahaya nggak secara amal? Bahaya juga. Karena bisa menghapus kebaikan dan pahala. Bahaya juga. Secara amal, bahaya. Kalau secara akidah lebih bahaya lagi. Sudah jaminan neraka. Adapun secara amal, tetap berbahaya, bisa menghapus pahala, menghapus kebaikan,
tapi masih ada peluang dia untuk taubat karena kondisinya masih seorang muslim. Muslim. Zaman Nabi itu orang munafik banyak dan Nabi tahu. Siapa yang Nabi kasih tahu? Satu orang sahabat. Namanya sahabat Hudzaifah. Dikasih tahu sama Nabi, "Wahai Hudzaifah, orang munafik itu fulan, 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 fulan." Tahu. Sampai Umar khawatir. Ada nama saya nggak di situ? Tapi Hudzaifah itu adalah orang yang amanah. Julukannya Aminur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang amanah dan beliau tidak akan memberitahu. Sehingga apa? Sehingga Nabi menganggap mereka adalah seorang muslim dan nggak mungkin diperangi, nggak mungkin dihukum dan seterusnya. Karena secara zahir, secara lahir yang nampak mereka adalah seorang muslim. Mereka sholat bareng, perang bareng, ya kan? Zakatnya bareng. Ternyata di luar dia adalah muslim, mengaku beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalamnya menyimpan kebencian, menyimpan amarah kepada Nabi dan umat Islam. Nah, ayat ini apa? Ada sebagian golongan yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Ya. Padahal kenyataannya mereka tidak beriman. Nah, ini munafik yang satu atau dua, Pak? Yang pertama, karena akidah. Nah, karena akidah. Kalau yang kedua itu amal. Jadi kenapa kita bahas yang akidah dulu? Pertama, ini terjadi di zaman Nabi dan ini sangat banyak, masif. Kalau kita lihat sirah di perang Uhud, bagaimana seorang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, ya kan, ikut perang itu, ujung-ujungnya mundur. Bukan cuma dia mundur, pasukan-pasukannya, ribuan pasukan yang di bawah dia juga mundur. Nah, itu orang munafik. Nah, dalam ayat lain Allah berfirman, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Orang-orang munafik itu mengatakan dengan lisannya, oh kami beriman. Ma laisa fi qulubihim. Padahal di hatinya itu berbeda. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dijelaskan fahum laisu bimu'minin la billahi wala bil yaumil akhir. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman kepada Allah dan juga yaumil akhir. Ada yang lebih jelas, Pak, dalam surah Al-Munafikun juz 28. Benar ya? 8 ya. Sebelum At-Taghabun kan? Al-Munafikun At-Taghabun setelah Al-Jumu'ah ya, setelah Al-Jumu'ah. Dalam ayat 1 Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kalau datang kepadamu wahai Muhammad seorang munafik, ini wahyu, wahyu ini. Dan mereka berkata, "Nashhadu innaka la rasulullah." Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Itu mereka berani. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, kata Allah. Allah tahu bahwa engkau adalah Rasulullah. Kata Allah lagi, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah juga bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bohong. Dan orang-orang munafik dijelaskan dalam ayat lain, mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik itu terombang-ambing antara iman kafir. La ilaha ula, bukan termasuk golongan orang beriman, wa la ilaha ula, bukan termasuk golongan orang kafir. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, orang munafik itu layaknya seekor anak kambing. Anak kambing yang sedang kebingungan melihat ada dua kambing betina di depannya. Dia bingung nih, mau ke kiri apa ke kanan. Terombang-ambing dia. Itu orang munafik seperti itu keadaannya. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka?
Di ayat berikutnya Allah berfirman, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik itu apa? Mereka menipu Allah. Kok bisa menipu Allah? Karena mereka menganggap apa yang ada dalam hati mereka tidak diketahui oleh Allah. Mereka menipu Allah walladzina amanu, dan juga mereka menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu kecuali yang mereka tipu itu hanyalah diri mereka sendiri. Mereka membohongi diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Dan mereka tidak menyadarinya. Semakin mereka menipu, semakin mereka mengelabui umat Islam, maka semakin jauh itulah mereka menipu diri mereka sendiri. Dan semakin jauh juga antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 18 surah Al-Mujadilah, Allah berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Nanti saat dibangkitkan mereka bersumpah, orang munafik itu. Mereka bersumpah bahwa kami ini adalah golongan orang beriman. Ya. Golongan orang beriman. Oh, kenapa? Di dunia juga bareng, sholat bareng, kita zakat bareng, kita ada proyek untuk membantu fakir miskin bareng. Kita ada proyek untuk Palestina bareng. Kita ada proyek kemarin waktu dai Zakir Naik datang ke Indonesia. Tahu Bapak kasusnya kan? Ada yang mengaburkan dananya kan? Nah, itu. Datang dai internasional ya, yang dananya dikelola ya kan? Ternyata dananya dibawa kabur. Kok siapa yang terkenal itu? Itu ininya, ketuanya itu yang sering bantah apa orang-orang Kristen itu dia kebingungan, itu duit dari mana lagi, karena duitnya dibawa kabur. Siapa namanya, saya lupa aja. Bukan kode ini. Oh, Donitan ya, Donitan. Nah, itu kebingungan ya, dia sendiri cerita itu. Jadi kita proyek bareng ya, ternyata di antara kita yang tadi mengaku bahwa wah kita bareng-bareng nih, nah, ternyata di antara kita pun ada orang-orang munafik. Hati-hati ya. Sehingga dalam surah An-Nisa serupa dengan ayat 9 ini, innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dari bahasa Al-Qur'an gini, Pak. Mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Hakikatnya apa? Allah yang menipu mereka, gitu kan? Itu bahasa Al-Qur'annya begitu. Padahal hakikatnya adalah bahwa mereka menipu diri mereka sendiri. Ya. Lalu di ayat berikutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hatinya itu ada sakit, ada penyakit. Nah, ini penyakitnya apa nih? Ditafsirkan oleh para ulama, maradun di sini adalah rasa benci. Rasa benci kepada umat Islam. Rasa hasad kepada umat Islam. Ini penyakit dalam hatinya. Jadi nifak itu, kemunafikan itu kita simpulkan adalah penyakit hati. Ya. Sebagaimana penyakit hati yang lainnya. Ada ria. Apa itu ria? Senang dilihat orang lain. Ada sum'ah. Senang didengar oleh orang lain. Ada hasad dan seterusnya. Termasuk adalah nifak. Jadi nifak itu atau kemunafikan dalam bahasa Arabnya nifakun adalah penyakit hati. Ya, penyakit hati. Fazadahumullahu marada, dan Allah tambahkan penyakit hatinya. Nah, ini gimana? Dalam hatinya ada penyakit karena kemunafikannya itu yang ada di dalam hatinya, fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi dosis sakitnya.
Kok bisa sakit Allah tambah lagi? Saya kasih sebuah ilustrasi ya. Ketika kita sedang sedih, ya, kita sedang sedih, sedang marah, itu kan dalam hati kan ya. Sedih marah itu kan hati ya, emosi. Kalau kita tahan itu bisa. Jadi masih bisa kita tahan, kemudian akan reda dengan sendirinya, ya kan? Kemudian saat kita sedih atau saat kita marah, kita melampiaskan kesedihan dan kemarahan itu dengan perilaku yang bisa menambah rasa sedih dan rasa marah kita. Pertanyaannya, Bang. Pertanyaannya, sedih dan marah kita makin nambah nggak? Makin nambah. Ini ilustrasi yang pertama nih. Yang kedua, kita sedang marahan sama orang lain misalnya. Lagi benci pokoknya sama orang lain karena hasad yang ada dalam hati kita. Kok bisa benci, Pak? Lihat tetangga beli sofa baru. Nah, benci, hasad ya. Lihat tetangga, kok ada motor baru, ada pitanya. Dari mana duitnya? Hasad. Udah hasad tuh kan? Tiba-tiba apa? Besok yang datang bukan motor itu, mobil. Makin hasad nggak dia? Makin kan? Ya kan? Udah hasad, udah benci, tiba-tiba besok kedatangan lagi tuh sesuatu yang bisa membuat dia makin benci. Nah itu. Itu salah siapa kira-kira? Salah yang beli motor, mobil apa? Salah diri sendiri ya kan? Diri sendiri. Makanya jadi tetangga yang baik lah ya. Kita tetangga yang baik. Insya Allah ini orang-orang soleh semuanya berkumpul di tempat yang baik, dipertemukan kembali di tempat yang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tetangga yang baik, lihat tetangga dapat nikmat, senang. Bahkan mendoakan. Dan saat kita mendoakan saudara kita, kata malaikat yang mendengar apa? Walaka mithlu dzalik. Kamu akan mendapatkan doa yang kamu ucapkan. Kalau Bapak doain, ya Allah, tuh Ustadz Siddiq belum nikah. Semoga Allah pertemukan dengan jodohnya. Ada kan? Amin kan? Amin. Artinya malaikat yang mendengar doa Bapak menjawab itu. Kamu juga akan mendapatkan. Jadi doakan kebaikan, ya kan? Doakan kebaikan. Gitu. Bisa mantul. Ya, setidaknya doanya apa? Rumah tangganya makin harmonis. Kan itu dampaknya kan? Kita mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ada nih saudara kita belum nikah, kita doain. Ya, malaikat menjawab itu, ya keluargamu makin harmonis, ya, makin berkah rezekinya, makin lancar rezekinya, kan itu. Ya, kembali lagi ke ayat ini. Bagaimana Allah bisa menambah penyakit yang ada di hati orang-orang munafik itu saat orang-orang munafik benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benci, yuk. Kok bisa benci? Nah, itulah penyakitnya, benci. Saat sedang benci, kemudian dakwah Islam semakin luas kan? Semakin luas. Ada beberapa peperangan, ada 27 peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun tangan. 27 peperangan. Dan perang yang paling dahsyat itu perang Uhud. Dahsyat itu. Karena ada drama lah ya, ada godaan harta dunia yang menyebabkan pasukan pemanah di Bukit Uhud itu turun, gitu kan? Ya, sahabat juga manusia, Pak. Mereka bukan nabi dan sahabat tidak maksum, ya. Tapi kemudian Allah jaga dan Allah berikan kemenangan di berikutnya. 27 peperangan yang Nabi SAW turun tangan. Dan 35 peperangan yang Nabi tidak turun tangan. Ya, tapi mengatur, merencanakan dari jauh. Dan semuanya, hampir semuanya, bahkan bisa kita bilang semuanya itu adalah posisi kaum muslimin dalam kemenangan, betul kan? Kecuali ada beberapa dan para ulama pun berselisih pendapat ya kan, perang Uhud itu menang atau kalah gitu ya. Pada intinya semuanya, hampir semua peperangan itu posisi kaum muslimin adalah posisi yang menang. Nah, orang-orang munafik
yang memang sudah benci dari awal, lalu melihat, wah, umat Islam makin luas, kira-kira tambah sakit nggak hatinya, Pak? Tambah sakit. Nah, ini yang dimaksud dengan fazadahumullahu maradha. Allah menambah rasa sakit dalam hati mereka. Bukan Allah menambah, tapi karena ulah mereka sendiri. Ya. Jadi redaksi Al-Quran seperti ini. Allah tambahkan rasa sakitnya disebabkan. Harus kita tafsirkan. Disebabkan ulah mereka sendiri yang dari awal tidak menerima dakwah Islam, Islam, membenci Rasul, membenci umat Islam. Tapi faktanya kekuatan umat Islam saat itu semakin luas. Peperangan dan seterusnya semakin luas. Pembebasan masuk zaman Khilafah Rashidah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya semakin luas. Orang-orang munafik pun semakin benci, semakin sakit kepada umat Islam. Sama seperti hari ini, Pak. Kita screening masing-masing dalam hatinya ya. Sama seperti hari ini. Di saat ya dia menganggap bahwa umat Islam itu adalah musuhnya. Padahal dia muslim. Dia menganggap kalau ada ceramah, kalau ada pengajian, kalau ada kegiatan keislaman yang lainnya, dia khawatir pengaruh radikal, pengaruh negatif itu semakin meluas. Padahal dia umat Islam juga. Akhirnya dia persulit. Kalau dia sebagai pemimpin, dia persulit. Izinnya dipersulit, nanti ada masalah, dan lain sebagainya. Kita saksikan sendirilah di berita sekitar kita. Mungkin sebagian kita melihat langsung dengan mata kepala kita hal itu terjadi. Tapi di waktu yang sama dia menganggap bahwa non-muslim yang membenci Islam itu adalah sepupunya. Nah, dia menganggap itu. Tapi pada faktanya dengan izin Allah, ya, Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Tapi pada faktanya Allah ingin syiar Islam ini tetap meluas, terkhusus di Indonesia. Pada faktanya begitu. Sehingga orang-orang yang munafik tadi, yang menganggap bahwa saudara muslimnya adalah musuh dan saudara kafirnya adalah sepupunya, melihat perkembangan umat Islam semakin masif, dakwah di mana-mana, pengajian di mana-mana, tabligh akbar di mana-mana, semakin benci mereka kepada umat Islam. Akhirnya semakin membuat kebijakan-kebijakan, semakin membuat peraturan-peraturan yang menyulitkan dakwah Islam itu sendiri. Walaupun pada faktanya dakwah Islam semakin berkembang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kondisi seperti itu di sekitar kita banyak ya? Banyak ya. Dan mudah-mudahan di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Ya, nggak ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai Pak, kita ini senang melihat kondisi saudara kita susah. Dan susah hati kita melihat kondisi saudara kita senang. Kondisi kaum muslimin. Jangan sampai. Saya yakin di masjid ini dalam hal ibadah mungkin berbeda-beda. Madhabnya mungkin. Ya. Ada yang yakin kalau kunut subuh itu sunnah. Ya. Tapi ada juga yang yakin bahwa kunut subuh itu tidak sunnah. Itu enggak apa-apa, fikih, enggak masalah. Ya, fikih itu kan luas dan dalilnya macam-macam, setiap mazhab ada. Mungkin di antara kita ada yang menganggap saat baca Al-Fatihah dalam sholat itu basmalahnya dibaca. Ya kan? Dibaca. Ada yang kedua, dibaca tapi dipelanin, disirkan. Ada yang ketiga, enggak dibaca sama sekali. Karena ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat keduanya Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiganya Malik Yaumiddin. Ayat keempatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelimanya Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenamnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ketujuhnya Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama 7 ayat.
Nggak ada yang berkurang. Riwayatnya begitu, mau gimana? Dari dulu udah begitu. Ya, dari dulu memang dari zaman Nabi begitu. Mau gimana? Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Dari Nabi juga yang sama, Bismillahirrahmanirrahim, bukan ayat pertama. Mau gimana? Sudah begitu hadisnya, sudah begitu riwayatnya, sudah begitu bakunya, udah ribuan tahun, dan gak mungkin kita satukan. Cuma kita aja yang belakang. Nah, saya yakin seperti itu. Tapi jangan sampai perbedaan yang ada menyebabkan kita berpecah belah. Sehingga kita dengan apa yang kita yakini ini, katakanlah kita yakin sama Bismillahirrahmanirrahim dibaca jahar, dibaca jelas. Ada saudara kita masih satu jamaah di sini. Dia yakin bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca pelan atau enggak dibaca sama sekali. Gara-gara itu dia benci dia. Wah, bukan golongan aneh nih. Oke lah, benci. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba orang yang dia benci ini rezekinya makin lancar. Ya kan? Tiba-tiba orang yang dia benci ini diberikan amanah yang dia udah pengen dari dulu. Atau dikasih kepercayaan yang dia udah pengen dari dulu. Sehingga dengan itu apa? Rasa kebenciannya semakin bertambah. Jangan sampai seperti itu, Pak. Semua kita saudara ya. Semua kita umat Islam adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kenapa nggak pakai ikhwanun? Kan saudara juga ada ikhwanun, ikhwan. Kenapa pakai ikhwatun? Itu ada artinya, Pak. Ikhwatun dan ikhwanun itu dalam kamus itu sama-sama saudara. Karena itu kan jamak, bentuk plural ya. Bentuk singularnya itu akhun. Akhun itu saudara. Akhi ya kan, biasanya kan saudaraku. Akhun itu bentuk singular. Bentuk pluralnya itu ada dua, Pak. Ada ikhwanun, ada ikhwatun. Ikhwanun dan ikhwatun sama-sama saudara. Bedanya ikhwanun itu saudara bukan senasab. Ikhwatun itu saudara senasab. Kenapa Allah menggunakan innamal mu'minuna ikhwatun? Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara, seolah-olah kita ini satu nasab. Seolah-olah ini bapak saya, ini paman saya, paman kandung saya. Oh, ini adik saya, ini abang saya, begitu. Walaupun tidak senasab kan, tapi seolah-olah kita senasab. Maka jangan sampai perbedaan keyakinan dalam hal ibadah, dalam hal sholat, dalam hal zakat, menyebabkan kita terpecah belah. Kalau itu terjadi, khawatir ada bibit-bibit kemunafikan dalam hati kita. Naudzubillah. Wah, enggak usah, insya Allah ini beriman. Iya, kembali lagi ke munafik itu dibagi dua tadi. Apakah munafik akidah atau munafik ibadah, munafik amaliyah. Hati-hati. Oke, kita nggak masuk munafik akidah. Kita masih menganggap saudara muslim. Tapi jangan-jangan kita masuk ke golongan yang kedua, itu munafik secara amaliyah. Yang dengan itu bisa menghapuskan pahala dan kebaikan kita. Apalagi ada hasad di situ. Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah kamu sifat hasad. Karena hasad itu bisa menghapuskan kebaikan, bahasanya memakan kebaikan. Bahasa hadisnya begitu. Memakan kebaikan. Kayak makan dilahap, kebaikannya habis. Sebagaimana apa? Api memakan kayu. Kayu bakar habis. Jadi hati-hati. Jadi saya ingin kajian tentang munafik ini kita nggak jauh-jauh ya. Karena orang-orang yang memang kita sering lihat mungkin ada ciri-cirinya, itulah urusan mereka dengan Allah. Urusan mereka dengan Allah. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengantisipasi sifat-sifat itu dalam diri kita. Itu yang bisa kita lakukan. Dalam lini paling kecil, kita sebagai elemen masyarakat. Setidaknya berapa jumlah jamaah yang hadir di sini, kita hilangkan sifat munafik. Sifat hasad, benci kepada saudara muslim. Ya, hilangkan. Ada saudara dapat nikmat, syukur, doain dia. Tadi nanti malaikat akan mendoakan hal yang serupa, bahkan lebih, ya kan? Kalau dia ternyata lagi sedih, doain juga. Ya Allah, berikan ia jalan keluar. Kalau perlu jadi teman curhatnya, ya. Kalau perlu jadi teman
curcolnya, istilahnya begitu. Ya. Dalam hadis disebutkan Pak di Riyadhus Shalihin itu seorang yang bahasanya begini, seorang yang menemani saudaranya dalam hajatnya, gitu ya. Kata Nabi, kebaikannya lebih baik dari iktikaf di masjidku. Apa masjidku itu? Masjid Nabi, Nabawi. Itu pahalanya. Jadi dengan Bapak dengerin curhatan teman, ada masalah di rumah tangganya kah, ada masalah di kerjaannya, walaupun Bapak nggak ngasih solusi, cuma jadi wadah aja, jadi wadah pendengar aja. Itu pahalanya kata Nabi lebih baik daripada iktikaf di masjidku, Masjid Nabawi. Apalagi Bapak kasih solusi. Oh, saya ada nih. Saya udah pengalaman kayak gitu juga. Ini solusinya begini begini. Sebagaimana seorang istri juga harus menjadi pendengar yang baik dari suaminya. Suami juga harus menjadi pendengar yang baik dari istrinya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Masih ada waktu ya sampai syuruk. Bismillah. Lalu di ayat berikutnya, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Maka bagi orang-orang munafik azab yang pedih disebabkan karena kedustaan mereka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Kalau dikatakan kepada mereka, misalnya ada himbauan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, enggak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini enggak pengen kerusakan. Kami ini pengen kebaikan, pengen damai. Nah, ini perilaku berikutnya orang-orang munafik nih. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu di ayat berikutnya kita sambungkan ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Padahal mereka itu adalah perusak di muka bumi walakin la yashurun, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka adalah perusak di muka bumi ini. Mereka tidak sadar bahwa ulah mereka yang menyebabkan alam ini menjadi rusak. Hati-hati ya. Tidak sadar bahwa dengan kebijakan yang mereka buat menyebabkan banyak kerugian, banyak orang terlantar, banyak korban jiwa. Orang-orang munafik. Ada saya lihat poster tuh Pak. Saya lihat poster si Benyamin Netanyahu. Ya, Netanyahu. Perdana Menteri Zionis. Ya. Kita nggak sebut Israel Zionis ya. Israel itu kan nama Nabi Yakub ya. Perdana Menterinya Zionis. Nah, di situ ada ayatnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Kalau dikatakan kepada orang munafik, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi Benyamin bilang apa? Yang kami inginkan hanyalah kedamaian. Nah, persis penafsirannya seperti itu. Ketika dibilang, oh nggak boleh itu, genosida, ya, jangan membunuh, jangan mengebom dan seterusnya. Tapi yang mereka katakan sebagai pembelaan, ya, sebagai pembelaan, bahwa yang kita inginkan adalah peace, ya kan, kedamaian. Nah, persis seperti itu. Walaupun menurut saya itu kurang tepat. Karena dia memang kafir. Nah, sedangkan yang kita bahas ini adalah orang munafik. Beda. Kalau kafir itu pembahasan tersendiri. Memang orang kafir yang kita kenal, ya, orang apalagi Zionis, dalih mereka adalah untuk kedamaian, untuk hidup berdampingan. Pernah dulu ada kan, kalau Palestina itu solusi dua negara, berdampingan kan, sudah diperjuangkan tuh sama Presiden Palestina Yasir Arafat sebelumnya. Ada two state solution istilahnya ya, dua negara berdampingan hidup. Jadi udahlah nggak usah perang, kita hidup bareng-bareng. Apa yang terjadi? Dibunuh Yasir Arafatnya. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nah, dulu ada sempat seperti itu. Nah, itu orang-orang kafir, sudah jelas. Mereka berbuat kerusakan, sudah jelas. Dan tidak hanya Benyamin Netanyahu, yang lain juga sama. Donald Trump ketika menginvasi negara-negara Muslim, George Bush sebelumnya juga, dengan dalihnya untuk perdamaian. Ada senjata pemusnah massal, nggak ada, ya kan? Itu orang kafir, oke, sudah jelas. Tapi yang kita bicarakan adalah orang-orang munafik.
orang-orang munafik yang dia bilang ini untuk kemaslahatan. Nah, gitu. Lagi rame, Pak.